Kalau kamu melakukan seperti ini, maka data yang kamu dapat hanya satu. Karena kita tidak cukup hanya satu data saja, maka dari itu saya akan melakukan looping atau generate langsung banyak untuk mengisi data usernya. Pada kasus ini saya akan mengisi 5 data ke table user, tapi dengan bantuan syntax for di dalam PHP. Kita akan bungkus proses insertnya di dalam for dan kita akhiri dengan N4. Di dalam for-nya kita akan mulai dari angka 1, lalu I-nya lebih kecil sama dengan 5 dan I-nya harus ditambah 1. Kalian boleh simpan dan kamu bisa menjalankannya kembali. Jalankan seperti sebelumnya, yaitu PHP Artisan DB Sheet nama kelasnya. Tentu ada alternatif lain kalau kamu punya banyak table yang ingin diisi secara otomatis, maka kamu bisa memanfaatkan kelas database seeder dengan mengaktifkan metode call di dalam metode run-nya. Jadi saya bisa tulis this call, dia bentuknya function, lalu kita isi daftar array-nya atau daftar kelas yang mau diaktifkan. Jadi kalau kamu membuka dokumentasinya, di bagian database seeding, kamu bisa menjalankan metode call untuk mendaftarkan beberapa kelas sekaligus. Kurang lebih seperti ini penggunaannya. Berarti di sini saya masukkan list nama kelas dari table user. Pada kasus ini cuma ada user seeder, kita instance sebagai kelas. Kalau lebih dari satu, kamu bisa pisahkan dengan koma kelas-kelas berikutnya, seperti post atau comment. Yang kita butuhkan hanya user, jadi cukup seperti ini. Setelah itu, kamu bisa menjalankan perintah di dalam terminal PHP Artisan DB.2 sheet tanpa ada opsi kelas. Jadi cukup seperti ini. Sepertinya punya saya error. Saya tidak menambahkan titik koma di akhir statement. Saya jalankan kembali. Seharusnya teman-teman sudah berhasil karena nanti secara otomatis semua metode call akan memanggil semua kelas yang sudah didaftarkan pada saat kelas database seedernya dijalankan. Dan jika tidak ada error, maka proses seeder berhasil dilakukan. Tentu kalau kamu lihat lagi daftar usernya sudah terisi sesuai dengan data yang dituliskan pada kelas seedernya. Tapi itu saja perkenalan tentang database seeding di dalam Laravel versi 8, bagaimana kita menggunakan library Faker dan menjalankan database seeder. Oke, semoga jelas dan sampai jumpa di video berikutnya. Ada hal yang perlu kamu ketahui. Sebagai contoh, saya membuka terminalnya atau git base, terus saya menuliskan php artisan migrate.2 rollback. Kalau saya enter, apa yang akan terjadi? Yang terjadi, kita mendapatkan pesan bahwa tulisannya rolling back. Artinya migrasi yang kita lakukan sebelumnya akan dibatalin atau istilahnya di undo. Kalian boleh balik lagi ke bagian database tutorial Laravel, maka di dalam database-nya 3 table yang sudah kita generate hilang dan tersisa hanya table migration. Karena table ini tugasnya untuk melacak dan menyimpan semua perubahan yang terjadi di dalam database-nya. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan migrate sekaligus mengisi data sheet-nya, kamu bisa menjalankan php artisan migrate.2 refresh. Sebelum di enter, kamu tambahkan minus opsi sheet. Artinya kita merefresh database dan jalankan semua sheet database yang sudah diaktifkan atau database seeding yang sudah kita daftarkan. Kalau saya enter, nothing to rollback, dia melakukan migrasi baru, yaitu struktur table yang sudah dibuat secara otomatis dan menambahkan database seeding ke table user. Nah, sekarang di bagian PHP admin, data usernya sudah diisi sebanyak 5 data berdasarkan generate Faker. Lalu table-tablenya sudah ada dan sudah berhasil dibuat kembali. Jadi paham ya teman-teman. Sekarang kalau kamu buat table lengkap dengan strukturnya lewat migrasi, atau kalau kamu isi datanya lewat database seeding.